Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tujuan dan manfaat laporan arus kas, di mana laporan arus kas disusun untuk menunjukkan bagaimana perusahaan menerima dan menggunakan kas selama satu periode. Nah, laporan ini memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai posisi keuangan karena berbasis kas, bukan akrual. Jadi, pengguna laporan dapat memahami dari mana kas diperoleh dan ke mana kas tersebut digunakan. Lalu selain itu, laporan arus kas juga membantu menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas di masa depan, membayar dividen, lalu memenuhi kewajiban dan mendanai aktivitas operasional tanpa mengendalikan sumber eksternal. Lalu untuk perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi juga dapat terlihat jelas sehingga pembaca dapat menilai arus kas apakah laba yang dilaporkan benar-benar didukung oleh kas nyata, dan laporan ini juga mengungkap aktivitas investasi dan pendanaan baik yang melibatkan kas maupun transaksi non-kas. Baik, selanjutnya klasifikasi aktivitas dalam laporan arus kas, di mana laporan arus kas dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama adalah aktivitas operasi yang mencerminkan arus kas dari kegiatan utama perusahaan seperti penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok serta karyawan. Lalu bagian ini menunjukkan apakah kegiatan inti perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup untuk mempertahankan operasionalnya. Lalu untuk bagian kedua adalah aktivitas investasi yang berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Contohnya adalah pembelian atau penjualan aset tetap, investasi jangka panjang maupun pemberian dan pelunasan pinjaman. Baik, selanjutnya adalah kas setara kas dan format penyajian. Dalam laporan arus kas yang dilaporkan bukan hanya kas, tetapi juga setara kas, yaitu investasi sangat liquid dengan jatuh tempo 3 bulan atau kurang serta memiliki risiko perubahan nilai yang sangat kecil. Nah, contohnya commercial paper dan money market fund. Setara kas digunakan karena berfungsi hampir sama dengan kas dalam operasional sehari-hari. Nah, kita langsung baca ke ilustrasi yaitu dari Tax Consulting INC. Perusahaan ini memulai usahanya pada tanggal 1 Januari 2022 ketika menerbitkan 60.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $1 untuk kas sebesar 60.000. Perusahaan menyewa ruang kantor, perabotan, dan peralatannya, serta menyediakan jasa konsultasi pajak sepanjang tahun pertama. Nah, di sini kita sesuaikan dulu untuk tahap pertamanya, yaitu menentukan perubahan kas. Nah, untuk menentukan perubahan kas ini dengan rumus kas akhir dikurangi kas awal. Tertera pada soal bahwa kas pada tahun 2022, 1 Januari 2022 yaitu 0. Nah, setelah ada penyesuaian, dia dia bertambah 36.000. Akhirnya menambah 49.000. Nah, lalu kita juga perlu untuk menambahkan perubahan ini ke dalam Comparative Statement of Financial Position. Nah, perhitungan ini wajib dilakukan karena seluruh laporan arus kas harus menjelaskan dari mana asal kenaikan kas 49.000 sepanjang tahun. Lalu step kedua yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasional. Ada dua metode, yang pertama direct method dan yang kedua indirect method. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang indirect method karena lebih sering dipakai dalam praktik. Nah, kita mulai dulu pada tabel net income di sini. Mulai dari net income, lalu dikoreksi item non-kas, lalu koreksi perubahan akun neraca yang terkait dengan kegiatan operasinya. Nah, untuk penyesuaiannya sendiri yaitu net income sebesar 34.000 dan untuk penyesuaiannya yaitu account receivable 36.000 dan account payable 5.000. Nah, di sini akan menghasilkan pengurangan net income sebesar 31.000. Akhirnya 34.000 dikurangi 31.000 menjadi 3.000 yang menjadi nominal net cash provided by operating activity. Nah, selanjutnya untuk step yang ketiga yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Ada dua pos yang menyebabkan peningkatan laba ditahan sebesar 20.000, yaitu yang pertama laba bersih sebesar 34.000 yang meningkatkan laba ditahan,
dan deklarasi dividen sebesar 14.000 yang menurunkan laba Titan. Nah, untuk sebelah kanan itu terdapat laporan statement of cash flow untuk setelah disesuaikan cashnya. Oke, selanjutnya mengenai ilustrasi 2023. Nah, di sini kan ada yang pertama comparative statement dari tahun pertama dan tahun kedua. Nah, di sini itu bisa dilihat bahwa perusahaan itu mulai membeli beberapa aset tetap baru seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Nah, kenaikan pada ketiga aset ini itu menunjukkan bahwa perusahaan itu melakukan investasi besar di tahun kedua. Selain itu juga terlihat adanya peningkatan pada bonds payable yang berarti perusahaan itu menerbitkan obligasi serta retained earning yang naik karena perusahaan menghasilkan laba bersih lebih besar dari dividen yang dibayarkan. Nah, setelah memahami comparative statement ini, kemudian kita beralih ke income statement yang di sebelah kanan. Nah, income statement ini itu menunjukkan laba bersih yang nantinya akan menjadi awal perhitungan arus kas dengan indirect method. Jadi, beban depresiasi ini muncul di sini karena perusahaan itu kan sudah memiliki aset tetap baru yang mulai disusutkan. Kayak tadi contohnya tanah. Nah, selanjutnya ke step yang pertama. Jadi di step pertama ini tuh kita menentukan perubahan tunai. Maksudnya di step ini tuh kita membandingkan kas akhir tahun 2022 dan kas akhir tahun 2023. Nah, diketahui kas akhir tahun 2022 itu sebesar $49.000. Sedangkan kas tahun 2023 itu sebesar $37.000. Nah, jadi kan ada penurunan kas nih. Nah, nantinya penurunan kas ini harus dijelaskan melalui 3 kelompok aktivitas di laporan arus kas, yaitu kayak aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Oke, setelah kita tahu bahwa kas itu turun sebesar $12.000, kita lanjut ke step kedua, yaitu menghitung kas dari aktivitas operasi memakai indirect method. Jadi kita mulai dari net income tahun 2023 yaitu sebesar $134.000. Nah, karena kita memakai indirect method, kita perlu menyesuaikan angka ini dengan item-item non-kas dan perubahan akun operasionalnya. Nah, penyesuaiannya itu seperti yang ditunjukkan di sebelah kirinya. Itu kan ada kayak semacam jurnal. Nah, di situ kan ada depresiasi sebesar 21.000, kita tambahkan kembali karena depresiasi itu tidak mengurangi kas. Lalu ada account receivable itu turun $10.000 dan itu menambah kas karena perusahaan itu kan menerima lebih banyak kas dibanding pendapatan yang diakui. Kemudian ada prepaid expense yaitu naik $6.000 sehingga kas itu berkurang sebesar nilai tersebut. Kemudian ada accounts payable yang naik $35.000 dan itu menambah kas karena ada beban yang sudah dicatat tetapi belum dibayar secara tunai. Nah, setelah semua penyesuaian itu dijumlahkan, kas dari aktivitas operasi itu menghasilkan $194.000. Nah, setelah aktivitas operasi selesai, kita masuk ke step yang ketiga. Nah, untuk menganalisis transaksi investasi dan juga pendanaan, ilustrasinya itu ada di sebelah kanannya pas yang menjelaskan detail jurnal untuk transaksi-transaksi ini. Jadi, mulai dari perusahaan yang membeli tanah senilai $70.000, kemudian membeli building senilai $200.000 dan membeli equipment senilai $68.000. Nah, semua pembelian tersebut itu dilakukan secara tunai. Jadi total kas yang keluar untuk investasi adalah sebesar $338.000. Nah, dari sisi pendanaan, perusahaan itu kan menerbitkan bonds payable dan menerima kas itu sebesar $150.000 kan. Dan perusahaan itu membayar dividennya sebesar $18.000. Jadi total kas bersih dari pendanaan adalah $132.000. Nah, jadi kita gabungkan semuanya. Kas dari operasi tadi kan $194.000. Kemudian dari investasi itu sebesar $338.000. Terus ditambah sama tadi yang dari operasi 154 itu dikurangi sama investasi yang 338.000 terus ditambah sama pendanaan sebesar 132.000. Nah, hasil akhirnya adalah minus 12.000 yang
persis sama perubahan kas yang dihitung di step yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke tahun ketiga, yaitu tahun 2024, yang ditunjukkan di sebelah kiri, itu ada comparative statement. Sama seperti sebelumnya, comparative statement ini itu perbandingan pelaporan tahun 2023 dan 2024. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan-perubahan akun dari tahun 2023 ke 2024. Nah, perubahan ini tuh bukan hanya sekedar angka random ya, karena tiap angkanya itu ada penjelasannya dan alasannya. Misalnya kayak saldo land itu kan berubah nih. Nah, ini kelihatan berubah karena perusahaan itu menjual tanah senilai 25.000 dan itu dijual pas sesuai nilai bukunya. Jadi land itu berkurang bukan karena dibeli atau di revalue, tapi memang karena dijual. Nah, jadi karena dijual otomatis kita kan dapat uang nih. Nah, uang itu nambahlah cash dari hasil penjualan itu. Kemudian ada equipment. Nanti perubahan ini tuh lumayan kelihatan besar karena equipment itu memang ada 2 transaksi di tahun 2024. Yang pertama, perusahaan itu beli equipment baru sebesar $166.000. Yang kedua, perusahaan itu menjual equipment lama yang cost-nya itu $141.000 gitu. Nah, jadi kan punya akumulasi depresiasi 5.000. Dan akhirnya terjual seharga $34.000. Nah, karena nilai bukunya $36.000 tapi dijualnya $34.000, jadi kan muncul loss sebesar 2.000 kan. Nah, dan itu kelihatan di income statement. Jadi perubahan di equipment tahun ini itu berasal dari pembelian baru, penjualan alat lama, dan penghapusan akumulasinya. Nah, untuk building, di sini itu ada informasi tentang pembelian atau penjual, nggak ada. Maksudnya nggak ada, jadi angkanya itu tetap gitu, senilai $200.000. Nah, setelah comparative statement, kita lanjut ke income statement yang di sebelah kanan. Nah, ini tuh kan penting ya, karena kita itu income statement itu kan ngasih kita angka laba bersih, beban depresi, terus sampai kerugian penjualan equipment tadi yang kurang minus $2.000 tadi kan. Nah, semua angka ini itu nantinya dipakai saat kita hitung arus kas aktivitas operasi pakai indirect method. Misalnya depresiasinya itu $33.000. Nah, itu nanti kita tambahkan kembali karena sifatnya itu kan non cash, terus loss on sale $2.000 kan. Nah, nanti juga ditambahkan lagi waktu rekonsiliasi. Jadi income statement ini itu bukan cuma dasar perhitungan aja, tapi sumber utama untuk tahu item mana yang harus disesuaikan dalam perhitungan kas. Oke, sekarang kita lanjut ke step yang pertama. Untuk tahun 2024, step ini tuh simple, tinggal bandingin kas akhir tahun 2023 dan akhir 2024. Nah, di sini ditemui kalau terjadinya kenaikan kas sebesar $17.000. Nah, angka kenaikan ini nantinya harus cocok sama total aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Nah, kenapa bisa naik 17.000? Karena meskipun perusahaan ngeluarin kas besar untuk beli equipment baru, mereka juga kan dapat kas dari penjualan equipment, terus penjualan tanah tadi, sama penerbitan saham. Plus dari kas aktivitas operasi yang masih surplus. Jadi kenaikan $17.000 itu kombinasi dari semua transaksi yang terjadi sepanjang tahun itu. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi oleh teman saya, yang dimana nama saya Aprilia Tanjung dengan NPM 099. Di sini saya akan menjelaskan tentang determine net cash flow from operating activity. Yang pertama, meningkatkan piutang. Peningkatan piutang usaha sebesar $42.000 menunjukkan pendapatan berbasis akrual yang tercatat melebihi penerimaan kas pada tahun 2024. Perusahaan mengurangi peningkatan ini dari laba bersih untuk mengkonversi dari basis akrual
ke basis kas. Yang kedua, peningkatan persediaan sebesar $54.000 menunjukkan penggunaan kas operasional, bukan beban. Oleh karena itu, tax consultants mengurangi jumlah ini dari laba bersih untuk persediaan yang dibeli melebihi persediaan yang dijual. Selama suatu periode, harga pokok penjualan berdasarkan basis aktual lebih rendah daripada berdasarkan kas. Ada penurunan beban dibayar di muka. Menurunkan beban dibayar di muka sebesar $2.000 merupakan beban pada laporan laba rugi, di mana konsultan pajak tidak melakukan pembayaran tunai pada periode berjalan. Perusahaan menampakkan kembali penurunan tersebut ke peningkatan ini dari laba bersih untuk mengkonversi dari basis aktual ke basis kas. Peningkatan persediaan sebesar $54.000 menunjukkan penggunaan kas operasional, bukan beban bersih untuk mendapatkan arus kas bersih dari operasional. Dengan kata lain, ketika persediaan yang dibeli melebihi persediaan yang dijual selama suatu periode, harga pokok penjualan berdasarkan basis aktual lebih rendah daripada berdasarkan basis kas. Selanjutnya ada penurunan beban dibayar di muka. Penurunan beban dibayar di muka sebesar $2.000 merupakan beban pada laporan laba rugi, di mana konsultan pajak tidak melakukan pembayaran tunai pada periode berjalan. Perusahaan menambahkan kembali penurunan tersebut ke laba bersih untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Beban penyusutan kenaikan akumulasi penyusutan sampai bangunan peningkatan sebesar $10.000 atau $21 sampai $11.000. Akun bangunan tidak berubah selama periode tersebut, yang berarti konsultan pajak mencatat beban penyusutan sebesar $10.000 pada tahun 2024. Kerugian atas penjualan peralatan. Tax consultants menjual peralatan seharga $34.000 dengan harga $41, memiliki nilai buku $36.000. Akibat perusahaan melaporkan kerugian sebesar $2.000 atas penjualannya untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi, perusahaan harus menambahkan kembali kerugian atas penjualan peralatan tersebut ke laba bersih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Safa Putri Silvana dengan NPM akhir 232. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yakni mengenai salah satu metode dari arus kas, yaitu direct method atau biasa disebut dengan metode langsung. Nah, metode langsung merupakan metode penyajian arus kas dari aktivitas operasi dengan cara menampilkan secara langsung seluruh penerimaan dan pengeluaran kas utama dalam suatu kegiatan operasi perusahaan. Jadi, laporan menunjukkan angka kas diterima dan kas dibayarkan apa adanya, bukan dimulai dari laba bersih seperti metode tidak langsung. Nah, dengan metode ini itu pembaca laporan keuangan dapat melihat secara jelas dari mana kas masuk dan digunakan apa kas yang keluar itu tadi. Entah digunakan untuk pembayaran ke pemasok, pembayaran beban operasi, maupun pembayaran pajak. Dan mungkin bisa mendeteksi kas masuk itu dari apa aja, contohnya kayak dari kas dari pelanggan. Nah, ada beberapa jenis direct method yang ada di buku. Yang pertama itu ada cash receipts from customers atau pemasukan kas dari pelanggan, lalu cash payments to suppliers, pengeluaran kas untuk supplier atau pemasok, cash payments for operating expense, pengeluaran kas untuk beban operasi, dan yang terakhir yaitu cash payments for income taxes atau pengeluaran kas untuk pembayaran pajak.
Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa jenis dari direct method. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis direct method yang pertama, yaitu cash receipts from customers atau penerimaan kas dari pelanggan. Nah, bagian ini tuh menunjukkan berapa banyak kas yang benar-benar diterima oleh perusahaan dari pelanggan selama periode berjalan. Jumlahnya itu nggak selalu sama dengan pendapatan penjualan, karena penjualan bisa saja dilakukan secara kredit. Nah, untuk menghitungnya itu biasanya digunakan rumus penjualan bersih ditambah penurunan piutang usaha atau eh, ya penurunan piutang usaha. Nah, jika piutang naik, berarti ada penjualan yang belum dibayar sehingga kas yang diterima lebih kecil. Nah, selanjutnya yaitu jenis direct method yang kedua, yaitu cash payments atau pembayaran kas. Nah, pembayaran kas ini dibagi menjadi 3 bagian seperti yang ada di buku. Jadi, sebelum masuk ke bagian-bagian tersebut, saya akan menjelaskan tentang apa sih cash payments atau pembayaran kas itu. Jadi, sesuai namanya, berarti cash payment itu merupakan semua pengeluaran kas yang benar-benar dibayarkan selama periode tersebut untuk sebuah kegiatan operasional. Sebenarnya nggak cuma kegiatan operasional aja sih, makanya kan nanti kan dibagi per bagian-bagian itu. Nah, oke, langsung aja masuk ke bagian-bagian tersebut. Bagian yang pertama yaitu cash payments to suppliers atau pembayaran kas kepada pemasok. Nah, ini itu merupakan total kas yang dibayarkan kepada pemasok untuk pembelian suatu persediaan atau barang dagang. Nah, jumlah ini tuh nggak sama dengan pembelian akrual karena bisa saja pembelian dilakukan secara kredit atau persediaan berubah. Nah, perhitungan biasanya yang digunakan yaitu pembelian sama dengan HPP atau harga pokok penjualan ditambah kenaikan persediaan. Lalu, kas yang dibayar sama dengan pembelian ditambah penurunan utang usaha. Nah, jika utang usaha naik, berarti perusahaan belum membayar seluruh pembeliannya, sehingga kas yang keluar akan lebih kecil. Lalu bagian cash payment yang kedua yaitu cash payments for operating expense atau pembayaran kas untuk beban operasional. Nah, bagian ini tuh berisi seluruh kas yang dibayar untuk biaya operasi, kayak gaji, bayar listrik, bayar air, sewa, dan sebagainya. Nah, perhitungan ini tuh biasanya menyesuaikan beban operasional akrual dengan perubahan utang beban dan beban non-kas, kayak penyusutan. Nah, buat rumusnya itu kurang lebih kayak kas dibayar sama dengan beban operasional ditambah kenaikan aset lancar terkait beban. Contohnya kayak beban dibayar di muka, dan lain-lain. Ditambah penurunan utang beban. Lalu dikurangi dengan penyesuaian beban non-kas. Contohnya kayak seperti tadi, yaitu penyusutan atau amortisasi. Lalu bagian yang ketiga yaitu cash payment for income tax atau pembayaran kas untuk pajak penghasilan. Nah, angka ini tuh menunjukkan kas yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan untuk pajak penghasilan, terlepas dari beban pajak akuntansinya ya. Nah, rumusnya itu biasanya beban pajak ditambah kenaikan utang pajak atau penurunan utang pajak dikurangi aset pajak dibayar di muka, bila ada. Nah, jika utang pajak naik, berarti ada pajak yang belum dibayar sehingga kas yang keluar lebih kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai direct method versus indirect method dan juga special problems in preparing the statement of cash flows. Tapi yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai direct method versus indirect method. Jadi, IASB itu sempat menghadapi perdebatan mengenai apakah laporan arus kas itu sebaiknya menggunakan metode direct atau indirect untuk menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Nah, ada
argumen yang mendukung direct method. Jadi, keunggulan utamanya itu dari direct method ini tuh yaitu metode ini tuh menunjukkan penerimaan kas dan pengeluaran kas secara langsung. Nah, informasi ini tuh dianggap lebih bermanfaat dan lebih konsisten dengan tujuan laporan arus kas. Nah, alasan pendukungnya yaitu yang pertama itu lebih informatif. Jadi, mmm, metode ini tuh menampilkan kas masuk dan kas keluar secara spesifik, sehingga pengguna itu dapat memahami sumber dan penggunaan kas secara lebih jelas. Nah, lalu yang kedua itu ada metode memprediksi arus kas di masa depan. Jadi metode ini tuh, data historis penerimaan dan pengeluaran kas itu lebih relevan untuk proyeksi kemampuan perusahaan menghasilkan kas. Lalu yang ketiga yaitu lebih berguna untuk analisis kredit. Jadi pihak pemberi pinjaman tuh lebih suka melihat arus kas itu real daripada rekonsiliasi laba. Lalu yang keempat yaitu biaya penyusutannya itu tidak signifikan. Jadi pendukung itu menyatakan bahwa teknologi akuntansi modern itu memudahkan pengumpulan data kas. Nah, tapi ada juga argumen yang mendukung dari indirect method atau metode indirect. Jadi keunggulan utama dari metode indirect itu jadi lebih fokus pada rekonsiliasi antara laba bersih dan arus kas operasi. Nah, ini digunakan oleh sebagian besar perusahaan. Nah, alasan pendukungnya itu yang pertama yaitu lebih murah dan mudah disusun. Nggak perlu memecah semua kas masuk dan kas keluar. Lalu yang kedua yaitu menghubungkan laporan laba rugi ke arus kas. Nah, pengguna itu bisa memahami bagaimana laba akrual berubah menjadi kas. Lalu yang ketiga yaitu menghindari penilaian yang salah, yaitu penggunaan metode direct itu bisa menimbulkan persepsi keliru bahwa kas itu sama pentingnya dengan laba sebagai ukuran kinerja. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu special problems in preparing the statement of cash flow. Jadi terdapat beberapa penyesuaian yang sering terjadi saat menyiapkan laporan arus kas, khususnya itu pada aktivitas operasi menggunakan indirect method. Nah, daftar masalah umumnya yaitu yang pertama itu penyesuaian terhadap net income, yang kedua yaitu account receivable, ketiga itu perubahan modal kerja lain, keempat itu net loss, dan yang kelima itu kebutuhan pengungkapan tambahan. Tapi kali ini saya akan membahas mengenai penyesuaian dan juga account receivable. Nah, yang pertama yaitu adjustment to net income. Jadi penyesuaian itu dilakukan karena laporan laba rugi itu memakai accrual basis, sedangkan laporan arus kas itu memakai cash basis. Nah, pada adjustment to net income itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu depreciation and amortization. Jadi beban ini tuh tidak melibatkan kas sehingga harus ditambahkan kembali ke laba bersih. Nah, yang termasuk itu yaitu amortisasi aset tak berwujud yaitu paten, lalu depresi sumber daya alam, amortisasi bond premium atau discount. Lalu yang kedua yaitu ada namanya post retirement benefit cost atau biaya pensiun. Jadi jika pensiun itu jika pensiun lebih besar, maka kas yang dibayar itu merupakan laba ditambah selisih. Nah, jika beban pensiunnya itu lebih kecil dari kas yang dibayar, maka itu laba dikurangi dengan selisih, seperti itu. Lalu yang ketiga ada yang namanya deferred income taxes. Jadi perubahan liabilitas pajak tahunan itu dapat mengubah laba tetapi tidak mengubah kas. Contohnya itu kayak perusahaan Baytex Energi di mana jika liabilitas pajak tangguhan itu naik, maka beban pajaknya naik, tapi labanya itu akan turun. Nah, tapi kasnya itu nggak akan berubah. Maka angka tersebut itu ditambahkan kembali ke laba bersih. Lalu, yang selanjutnya ada yang namanya equity method of accounting. Jika perusahaan itu punya investasi signifikan, misalnya itu 40%, maka perubahan nilai investasi itu mempengaruhi laba tetapi tidak mempengaruhi kas. Contohnya itu kayak perusahaan Victor dan Milo, di mana equity in earnings itu dikurangi dividen itu sama dengan penyesuaian. Nah, ini tuh harus dikurangkan dari net income. Lalu ada juga yang namanya realized gains and losses. Jadi kerugian realisasi atau loss itu ditambah kembali karena non-cash, lalu keuntungan atau realisasi atau gain-nya itu dikurangkan karena sudah termasuk dalam proceeds di aktivitas investasi. Lalu ada juga yang namanya unrealized gain and losses. Jadi
ini tuh tergantung terhadap net income-nya. Yang pertama itu jika mempengaruhi net income, maka ditambahkan atau dikurangkan sesuai dengan arahnya. Lalu jika masuk ke OC atau other comprehensive income, maka tidak ada penyesuaian. Nah, lalu ada juga namanya share based compensation. Jadi, biaya kompensasi opsi saham ini adalah beban non-kas di mana harus ditambahkan ke laba bersih. Nah, kas ini hanya berubah jika karyawan itu mengeksekusi opsi HAM, yaitu dicatat di arus kas pembiayaan atau financing. Nah, untuk daftar masalah selanjutnya yaitu account receivable atau net. Jadi, jika piutang usaha itu meningkat, itu tuh akan menunjukkan bahwa sebagian penjualan tuh belum menerima kas, dan ini akan dikurangkan dalam rekonsiliasi. Namun, jika ada peningkatan atau allowance for doubtful accounts, itu tuh adalah beban non-kas yang akan ditambahkan kembali ke net income. Contohnya tuh kayak perusahaan Redmart AG, di mana dari 3 gambar pada slide itu piutang naik itu sebesar 15.000 euro itu akan dikurangi arus kas. Nah, namun allowance-nya itu akan naik sebesar 6.000 euro yang akan ditambahkan ke arus kas dan net efeknya yaitu minus 9.000 euro. Nah, bisa juga tuh memakai pendekatan langsung atau net approach hanya melihat perubahan pada piutang bersih. Nah, lalu ini pada gambar kedua yaitu laporan arus kas yang parsial pada milik perusahaan Redmark AG, di mana yang pertama yaitu net income-nya sebesar 40.000 euro yang diperoleh dari soal, dan juga ada namanya adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities. Nah, ini itu terdapat dua, yaitu income in account receivable, yaitu sebesar 15.000 euro, lalu increase in allowance itu sebesar 6.000 euro, maka 15.000 tadi dikurangi 6.000 ditemukan hasil yaitu 9.000. Nah, minus 9.000 ini tadi dikurangkan dengan 40.000, maka hasilnya yaitu sebesar 31.000 euro. Nah, selanjutnya ada metode langsung. Nah, pada metode langsung ini, perusahaan tidak boleh menjumlahkan penyisihan piutang tak tertagih terhadap piutang usaha. Contohnya pada ilustrasi, kita ke laba rugi terlebih dahulu. Ada Redmark AG, laba rugi untuk tahun 2022, yakni ada sales revenue sebesar 100.000, lalu ada beban-beban seperti beban gaji, beban utilitas, dan piutang tak tertagih. Beban piutang tak tertagih untuk bebannya yakni ada 60.000. Untuk net income-nya yakni sales revenue dikurangi beban-beban tersebut menghasilkan net income 40.000. Untuk laporan arus kas pada tahun 2022 ada kas dari operating income, arus kas dari aktivitas operasi, yakni ada kas dari customer yakni 85.000. Nah, harusnya tadi kan 100.000, tetapi hal ini dikurangi dengan 9.000, yakni 9.000 dari kenaikan piutang usaha dan juga 6.000 dari tadi piutang tak tertagihnya. Lalu dikurangi salaries paid dan utilities paid senilai 54.000, sehingga menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasi yakni 31.000. Nah, untuk kas dari customer, kas yang didapat dari customer, kita langsung mengurangi 6.000 dan juga 9.000 karena ini merupakan metode langsung. Lalu, mengapa harus dikurangi 9.000? Karena ini merupakan kenaikan piutang tak tertagih. Nah, ini kan kas dari pelanggan. Karena ada kenaikan piutang tak tertagih, berarti itu merupakan penjualan kredit. Jadi, meskipun itu sudah terjual, tapi perusahaan belum menerima kas. Jadi, harus dikurangi 9.000 tadi.
Nah, selanjutnya ada perubahan modal kerja lainnya dalam masalah khusus penyusunan laporan. Beberapa perubahan dalam modal kerja meskipun mempengaruhi kas, tidak mempengaruhi laba bersih. Yang pertama ada pembelian sekuritas ekuitas non-perdagangan jangka pendek. Nah, ini contohnya itu ini terjadi kas berkurang karena ada aktivitas investasi, lalu tidak ada dampak pada laba bersih. Karena pembelian sekuritas merupakan transaksi neraca ataupun posisi keuangan, bukan transaksi pendapatan ataupun beban yang mempengaruhi di laporan laba rugi. Lalu untuk yang kedua ada penerbitan nota non-perdagangan jangka pendek yang dibayarkan secara tunai. Ini yakni penerbitan wesel bayar non-perdagangan jangka pendek. Untuk dampak pada kasnya, kas bertambah dari aktivitas pendanaan, tapi tidak ada dampak pada laba bersih. Karena ini merupakan aktivitas atau transaksi liabilitas atau pendanaan. Untuk yang terakhir ada dividen tunai yang dibayarkan. Saat dividen diumumkan atau dicatat sebagai utang, utang dividen akan bertambah dan saldo laba atau ekuitas berkurang. Perubahan kas terjadi saat dividen benar-benar terbayarkan. Jadi utang dividennya berkurang dan kasnya juga berkurang. Lalu untuk dampak pada laba bersih tidak ada karena pembayaran atau pengumuman dividen merupakan transaksi ekuitas atau pendanaan, bukan untuk perhitungan laba rugi. Nah, selanjutnya ada kerugian bersih. Jika contohnya ya, jika kerugian bersih adalah 50.000 dan jumlah total biaya yang harus ditambahkan kembali adalah 60.000, maka kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah 10.000. Nah, untuk net income-nya kan ada kerugian 50.000. Nah, net income kan penjualan atau pendapatan dikurangi beban-beban seperti ada beban non-kas seperti depresiasi dan amortisasi. Nah, oleh karena itu kita harus menambahkan lagi beban-beban tersebut karena beban-beban tersebut kita tidak mengeluarkan kas untuk membayar beban-beban tersebut. Di sini ada penyesuaian untuk penambahan beban non-kas seperti ada depreciation senilai 55.000 dan juga amortization senilai 5.000. Didapat 6 amortization patent senilai 5.000 didapat 60.000, penjumlahan 55.000 ditambah 5.000. Dan kas bersih dari aktivitas operasi yakni laba atau rugi bersih ditambah dari total penyesuaian beban non-kas, yakni minus 50.000 tadi, karena rugi ditambah 60.000 menghasilkan net cash dari aktivitas operasi senilai 10.000. Nah, selanjutnya ada pengungkapan. Transaksi-transaksi ini merupakan transaksi yang tidak melibatkan kas, tetapi harus diungkapkan biasanya dalam lapor catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang pertama ada akuisisi aset dengan mengambil alih kewajiban, termasuk kewajiban sewa pembiayaan atau dengan menerbitkan sekuritas ekuitas. Nah, contohnya ini tuh seperti ketika kita membeli peralatan baru dengan menerbitkan obligasi, maka aset kita, yakni peralatan tadi bertambah, sedangkan liabilitas kita, utang kita itu juga bertambah, tetapi kas kita tetap, karena kita tidak pakai kas.
Lalu yang kedua ada pertukaran aset moneter, yakni contohnya seperti menukar sebidang tanah dengan peralatan baru. Aset tanah kita berkurang, lalu peralatan kita bertambah, kas kita tetap. Yang ketiga ada pembiayaan kembali utang jangka panjang. Nah, contohnya itu kita menukar atau mengganti utang jangka panjang yang lama dengan utang jangka panjang yang baru. Liabilitas utang jangka panjang yang lama kita menurun, tapi adanya liabilitas dari utang jangka panjang yang kedua atau yang baru itu naik. Kas kita tetap. Lalu yang ketiga, konversi saham utang atau saham preferen menjadi saham biasa. Contohnya ketika pemegang obligasi mengkonversi obligasi mereka menjadi sebuah saham biasa. Jadi saham preferen dia turun, lalu untuk yang ekuitas atau saham biasa naik, kasnya tetap. Untuk yang terakhir yakni penerbitan surat berharga ekuitas untuk melunasi utang. Kayak perusahaan menerbitkan saham baru kepada kreditur untuk melunasi pinjaman. Utang kita kepada kreditur tersebut akan berkurang dan juga ekuitas kita, tetapi ekuitas kita akan bertambah modal kita karena kita menerbitkan saham baru. Dan kasnya tetap karena kita tidak memakai kas atau tidak menggunakan kas dalam transaksi tersebut. Nah, sekian presentasi dari kami terkait materi akuntansi keuangan menengah 2 pada bab 23 yakni laporan arus kas. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.